Haleluya, salam sejahtera, kasih Tuhan memberkati setiap saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan kita. Dalam suasana masih, saudara-saudara, bagaimana kabar kemarin dalam perayaan ibadah Pentakosta? Saya percaya, saya berdoa hal-hal yang luar biasa terjadi atas setiap jiwa dan setiap pribadi yang sudah merayakan berbakti kepada Tuhan dalam perayaan Pentakosta. Pentakosta terjadi di loteng Yerusalem. Pentakosta itu terjadi dan ada 5.000 orang percaya dengan sekali khotbah daripada murid-murid Tuhan. 120 orang penuh dengan Roh Kudus. Dan sampai hari ini, kalau saudara-saudara melihat gerakan Toronto Blessing, Azusa Street, dan sampai hari ini ke Asia, Roh Kudus apinya tetap menyala bagi gereja-gereja. Sebab saudara, ini kebenaran, tanpa Roh Kudus maka gereja itu pasti mati rohaninya. Oleh sebab itu Roh Kudus terus menyala. Bersyukur di Asia, di Indonesia terus lahir gereja-gereja Tuhan yang membaptis, membawa jiwa-jiwa yang belum percaya mengenal Tuhan. Kuasa Roh Kudus bisa membawa orang-orang percaya, bukan hanya sekedar mengalami manifestasi kasih-Nya, mengalami kuasa dinamis, kuasa kesembuhan, usir setan, tapi juga bisa membawa jiwa-jiwa terhilang datang kepada Tuhan, dan termasuk domba-domba terhilang untuk kembali kepada Tuhan Yesus. Hari ini saya mau ajak saudara mendengar sebuah renungan. Saya berikan judul Jaminan Warisan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih hadirat-Mu sungguh kami rasakan. Terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan, anak-anak-Mu semuanya. Kami berdoa, bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Efesus pasal yang pertama ayat 13-14. Saya membacakan dari teks Indonesia Modern Bible ya. Saudara-saudara nanti bisa lihat di, kalau handphone saudara ada aplikasi Alkitab, saudara bisa mendownload. Sana ada banyak, ada literal, ada Indonesian Translation, ada Indonesia Modern Bible, ada terjemahan bebas, ada terjemahan lama, ada terjemahan ND, macam-macam saudaraku. Artinya dalam terjemahan kitab suci ini banyak dan kaya. Gunanya kita membaca, kita sebagai hati yang mau jadi murid, kita mau belajar, maka kita akan diperkaya, ya, diperkaya oleh arti firman Tuhan. Kita akan kaya karena satu, bahasa Ibrani itu paling sedikit mengandung 50 arti dalam teks-teks yang lain. Jadi kalau kita bisa melihat berbagai terjemahan, itu sebetulnya membuat kita semakin kaya di dalam pengetahuan firman Tuhan. Ya, baik. Efesus 1:13-14 berkata, di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya, kamu juga dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Dari ayat ini saudara-saudara, ya, kita bisa melihat bahwa betapa kudus, agung dan berkuasanya Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang percaya. Orang percaya, anak Tuhan itu sungguh VVIP. Karena hanya orang percaya dan anak Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus janjikan, aku akan memberikan rohku kepadamu. Aku akan meminta kepada Bapa di surga akan mengirimkan Roh Kudus ke dalam hatimu. Dunia tidak mengenal, maka dunia menolak Roh Kudus. Tapi kamu mengenalnya dan Dia tinggal di dalam kamu. Waktu kamu percaya, kamu diberikan Roh Kudus. Waktu kamu menjaga hidupmu, menjaga hubunganmu, menjaga kekudusanmu, engkau menghargai, menghormati Roh Kudus, maka engkau akan dituntun day by day menjadi kodrat ilahi, menjadi manusia-manusia yang dipersiapkan menjadi mempelai surgawi. Saudara-saudara, Roh Kudus saja yang bisa menginsapkan manusia
dari dosa. Roh Kudus saja yang bisa membuat seorang penjahat seperti Andi Simon merubah menjadi seorang penginjil. Roh Kudus saja yang bisa membuat Rasul Paulus, ahli agama yang sangat pintar, murid Gamaliel di zamannya, menjadi orang-orang yang berjalan, berani memilih jalan di luar jalur agama yang lama. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menjadi penginjil dan menjadi pemberita sampai ke Asia, sampai ke bangsa-bangsa. Hanya Roh Kudus saja yang mampu menginsafkan seseorang dari dosa-dosanya. Manusia ini keras hati, manusia ini kadang-kadang banyak sombong dan dikuasai kedagingan. Tapi ketika Roh Kudus sudah masuk dalam hidup orang itu, mau dia seorang keras hati, Roh Kudus bisa lembutkan hatinya, saudara-saudara sekalian. Karena Roh Kudus adalah pribadi Bapa sendiri. Dalam 1 Yohanes pasal 5 yang ke-7 berkata, ada 3 saksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh. Saudara-saudara sekalian, dan firman Tuhan berkata, dan ketiganya adalah satu. Satu ini ehad, satu ini manunggal, satu ini artinya di dalam pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus ini adalah satu. Dan Tuhan berkata, aku meminta kepada Bapa, mengutus Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Artinya setiap diri orang percaya, ketahuilah ada Tuhan yang tinggal dalam hidupmu. Maka saudara-saudara, Tuhan pernah berkata, dosa apapun kamu lakukan itu bisa diampuni. Tapi ada satu dosa yang bisa diampuni, adalah apa? Kalau kamu menghujat, atau kata lain kamu menolak Roh Kudus, kamu gak bisa diampuni. Kenapa saudaraku? Karena apapun dosa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kalau Roh Kudus ada dalam hati kita, kita masih bisa dibimbing, digembalakan, diajar, diberitahu, dituntun. Ada suara yang halus menuntun kita, dan dia akan menuntun kita dengan cara yang ajaib, membawa kepada pertobatan. Tetapi kalau orang itu sudah menolak Roh Kudus, maka tidak ada lagi yang bisa menuntun dia meninggalkan hidup yang lama, meninggalkan dosa-dosanya. Maka dia mati, dia akan dilempar dalam api neraka. Karena hanya Roh Kudus yang dikatakan Yohanes 16 diutus dari Bapa untuk menginsafkan manusia dari segala dosa dan kejahatan. Maka saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya beritahu kepada saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara. Dia melakukan kebaikannya kepada setiap kita. Di kayu salib dia tumpahkan darahnya, dia curahkan bilur-bilurnya, dia korbankan nyawanya supaya kita punya dosa semua diampuni. Dan ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak mau kita seorang diri menjadi yatim piatu. Tuhan berikan kita Roh Kudusnya, dan Roh Kudus itu sekarang tinggal di dalam hatimu. Dan firman Tuhan berkata, Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya. Saudara-saudara, sukacita bersama Roh Kudus adalah sukacita kekal selama-lamanya. Sukacita dunia adalah sukacita yang paling rendah. Karena kalau sukacita dunia paling sukacita karena barang, karena ke mall, karena punya sesuatu deposito. Itu saudara-saudara sangat rendah. Kenapa? Sifatnya hanya singkat. Ada sukacita keluarga, punya istri cantik, suami ganteng, anak berprestasi. Itu sukacita yang sementara juga. Kenapa? Karena usia kita hanya sementara. Tapi sukacita kita, dan Alkitab berkata, warisan jaminan kekekalan. Kalau kita hidup percaya Tuhan dan berjalan bersama Roh Kudus, tidak peduli hari ini apapun kesalahan engkau pernah lakukan, selama engkau tidak menolak Roh Kudus dalam hidupmu, dia punya jutaan cara untuk membawa engkau kepada pertobatan, hidup menjadi kodrat ilahi, dan hidupmu dirubah menjadi anak-anak Tuhan yang senangkan hati Bapa. Saya berdoa saudaraku, Roh Kudus mengurapi setiap saudara-saudara yang mendengarkan renungan hari ini. Jamalah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Firman ini membawa mereka semua hidup, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap firman Tuhan. Artinya firman Tuhan menghidupkan manusia rohani mereka.
Saya perkatakan Roh Kudus jamah. Saya perkatakan firman Tuhan, yang mati hiduplah, yang sakit sembuhlah, yang songsong kuku terimalah urapan Roh Kudus. Engkau bangkit, engkau akan mengalami Roh Kudus, sehingga peristiwa Pentakosta ini menjadi peristiwa yang engkau alami setiap hari, dan saudara-saudara akan menjadikan Roh Kudus sahabat sejatimu. Sebab Roh Kuduslah jaminan kekal kita, jaminan warisan kita sampai selama-lamanya. Sola fide, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.